Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan tetap baik, sehat selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Kembali lagi berjumpa dengan kami di channel YouTube suarantb.com. Kali ini kita akan berdiskusi tentang NTB Mall. Di depan saya sudah ada CEO NTB Mall, Bapak Haji Riki Hartono Putra. Beliau ini sebagai penanggung jawab di sini. Barangkali masih banyak sekali di antara kita kok yang yang NTB Mall belum mengenal tentang NTB Mall. Nah, NTB Mall ini kalau tidak salah diluncurkan oleh Pak Gubernur Dr. Zul pada semester 4 tahun 2020, benar ya Pak? 17 Desember tepatnya ulang tahun NTB. Apa dan bagaimana NTB Mall ini? Kita bisa mendengarkan langsung dari CEO NTB Mall. Mas Haji Riki, saya panggil Mas aja karena beliau masih bajang ini. Siap. Mas Haji Riki, boleh diceritakan sedikit NTB Mall ini apa sih sebenarnya? Oke, siap. Terima kasih Mas Gol. Jadi memang saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih NTB Mall ini. Mungkin banyak warga NTB yang masih bingung NTB Mall itu di mana, NTB Mall itu apa, NTB Mall itu seperti apa sih, masuk NTB Mall seperti apa. Banyak sekali pertanyaan seperti itu, dan bahkan ada yang belum tahu yang sebut NTB Mall beneran atau apa? Nah, kayak gitu. Dikira kayak mall epicentrum ya. Kayak gitu-gitu, saingan epicentrum, Mataram Mall dan sebagainya. NTB Mall itu fokusnya sebetulnya ke online, ntbmall.com. Inisiasi ini saya tahun 2020. Jadi saya kasih proposal untuk ide awalnya adalah ntbmall.com dan jadi pengusaha NTB. Apa itu ntbmall.com? ntbmall.com adalah marketplace atau wadah. Nantinya seluruh UMKM, produk-produk UMKM itu bisa masuk ke sana, bisa berjualan di sana. Dan offline-nya itu kayak gini. Jadi semua produk-produk UMKM yang udah bagus packagingnya, udah ada punya izin, itu bisa masuk dan bisa jadi display. Bukan cuma display aja, tapi orang bisa berbelanja di sana. Kayak gini, alhamdulillah omsetnya NTB Mall udah lumayan besar. Itu yang offline. Jadi kita ada NTB Mall ada 3 divisi. Yang pertama adalah offline. Offline store. Offline store tuh ya sebagai showcase atau sebagai wadah untuk UMKM yang mau menaruh atau mendisplay produknya. Yang itu, ini ya. Yang seperti di tempat yang kita lagi podcast ini. Terus habis itu yang kedua adalah ntbmall.com. ntbmall.com adalah wadah untuk masyarakat NTB yang domisilinya KTP-nya NTB bisa berjualan apa saja terserah. Itu sebagai marketplace-nya NTB. Kayak halnya Tokopedia, Shopee, Blibli dan sebagainya. Itu tapi produknya anggapannya banyak di luar Jakarta lah, home base-nya. Nah, kalau kita di NTB dengan mengutamakan produk-produk lokal unggulan. Jadi misalnya ada di halaman ntbmall.com, yang pertama adalah produk khas NTB. Jadi produk khas NTB itu ada berbagai macam dari seluruh daerah. Jadi bisa pilih daerah Mataram, Lombok Barat sampai Bima itu ada. Nah, tapi kita PR-nya adalah kalau di online orang harus ada yang tertarik untuk membuka atau mendownload aplikasi. Betul apa enggak? Jadi memang kan harus benar-benar apa yang kita cari ada enggak di sana. Makanya nantinya kita kerjasama sama PT Pos, PT Pospin, anak perusahaannya PT Pos untuk PPOB. PPOB sampai bayar PBB pun bisa di sana rencananya. Terus habis itu kerjasama sama Dinas Pertanian sama Dinas Ketahanan Pangan untuk pangan murah. Jadi ada selain produk khas di bawahnya ada pangan murah. Jadi orang bisa belanja harian di sana. Aplikasinya NTB Mall ya? Iya, NTB Mall, nama aplikasinya NTB Mall. Itu yang online-nya kita sebetulnya fokusnya nanti di online, tapi memang kan online tidak bisa langsung disulap bagus. Shopee, Tokopedia itu mungkin di build-nya sekarang udah mungkin 10 sampai 11 tahun yang lalu. Aplikasi sudah bisa di-download. Sekarang udah bisa di-download dan udah bagus versinya. Jadi mungkin untuk masyarakat NTB yang nonton ini langsung download, langsung coba, kalau ada masukan, ada kritik langsung bisa kasih ke saya. Oke. Gitu. Terus yang ketiga adalah nantinya NTB Mall sebagai rumah distribusi. Rumah distribusi apa? Rencananya misalnya contoh ada produk-produk UMKM yang harganya relatif terjangkau dan produknya bagus, bisa dinikmati banyak orang lah yang peminatnya. Itu bisa kita anuin ke retail modern. Bisa dilinkkan ke retail modern ya. Apa Jadi, saja misalnya? Misalnya contoh kita sebut salah satu brand Chris Bro. Chris Bro ini adalah
salah satu produk UKM Lombok Timur. Nah, itu dia udah masuk ke Alfamart, Indomaret dulunya. Nah, kita maksudnya nantinya kita akan bekerja sama dengan Alfamart, Indomaret. Jadi NTB Mall bisa menjembatani untuk pasar ke dan retail modern ya. Jadi anggapannya karena kan mereka butuh jaminan nih, ini barangnya bagus nggak? Karena kita udah kurasi kalau offline. Offline-nya jadi kita juga selain fasilitasi kita penjamin juga bahwa produk ini ketersediaan barang, terus habis itu packaging, semuanya udah bagus dan layak bisa masuk ke sana. Produk UMKM itu apa saja sih kok? Boleh dijelasin? Ada makanan, handicraft, fashion, terus habis itu kosmetik, terus habis itu apa lagi ya? Jewelry, seperti itu sih. Jadi mau nyari makanan, minuman, baju, sampai ada. Mutiara semua ada ya Pak? Ada. Sudah ada berapa produk sekarang yang kalau yang di offline-nya sekarang udah masuk batch ketiga. Jadi di batch ketiga ini kurang lebih 200 lebih UMKM yang udah masuk di NTB Mall offline. Nah, untuk produknya lebih dari 600. Sekarang mungkin udah hampir 700 varian produk. Itu dari batch pertama, 2 dan 3 ya? Sudah 600-an ya? Karena kan kita masih kapasitasnya, tempatnya masih yang offline masih terbatas. Kita udah fullin juga barang supaya benar-benar semua produk bisa terdisplay dengan baik. Tapi memang maksimumnya memang ada maksimal terbatasnya. Kayak kita sekarang udah ada gudang juga. Sudah ada 700-an produk ya kok ya? Iya, hampir 700 produk yang Kenapa harus batch? Jadi gini, kenapa harus batch? Karena tempat masih terbatas dan UMKM kita terlalu banyak. Jadi digilir ya? Iya, betul. Jadi misalnya 10 best seller itu tetap, dan misalnya produknya misalnya contoh teh kelor misalnya. Teh kelor cuma ada 2 atau 1. Nah, itu kita tetap. Yang enggak ada atau yang banyak pengusahanya atau UMKM-nya itu yang digilir. Pokoknya 10 yang paling laris dia tetap. Oke. Dan produknya yang tidak ada, maksudnya tidak ada kompetitornya, dia tetap jadi khas NTB itu tetap. Jadi semua UMKM bisa masuk di NTB Mall? Gratis? Gratis. Syarat-syarat lain apa saja? Syaratnya kalau yang di NTB Mall sendiri itu untuk yang offline-nya ada kurasi. Yang pertama kurasinya itu kita lihat nanti dari jenis produk, pendampingan ya dan lain-lain. Akhirnya kalau dia belum lolos pun kita lakuin, kita kasih saran ke retail, ini packaging harus gini-gini sampai dia masuk. Pendampingan untuk supaya lebih upgrade. Nah, misalnya contoh produk packagingnya kurang bagus, kita kasih masukan, kita bina supaya benar-benar bisa PRT halal semua harus lengkap baru bisa masuk di sini kok. Kalau halal bisa sambil proses, kalau PRT wajib sama NTB. Iya. Kok kira-kira keuntungan apa yang didapat sama UMKM ketika menempatkan barangnya di NTB Mall? Keuntungan adalah market share yang lebih besar lagi. Karena kita memang di NTB Mall ini market share-nya satu pemerintahan, terus habis itu BUMN, BUMD. Jadi memang kadang mereka sulit untuk masuk ke sana. Tapi NTB Mall adalah menjabatani bahwa pemerintah ada program bela dan beli produk lokal. Tapi yang bela beli produk lokal dia tidak bisa cermat di mana dia belinya, di mana dia tahu ini udah dinas-dinas beli produk UMKM benar apa enggak. Tapi kalau di NTB Mall bisa ke track. Ini dinas ini belinya sekian, orang ini udah belanja di sini. Jadi anggapnya bela dan beli produk itu bukan sekedar wacana program atau program yang tidak jalan. Yang diharapkan adalah nantinya di online store NTB Mall kita nanti kerjasama sama NTB Syariah, itu kita ada nama NTBP untuk pembayarannya. Ya, pembayaran. Jadi kalau misalnya pemerintah memang mewajibkan bela dan beli produk lokal, mungkin dianggaran dari 1 atau 2% dari gaji total PNS itu bisa masuk ke saldo NTBP lewat NTB Syariah. Nah, dia mau tidak mau harus belanjain produknya NTB Mall. Jadi sebenarnya itu baru benar-benar bela dan beli produk lokal. Artinya segmen pasarnya itu sudah sangat jelas sekali di sini kok ya? Iya, sangat jelas sekali sih untuk saat ini. Karena kenapa saya bilang masih kita lokal, ASN dan sebagainya. Kalau kita mau menjangkau yang lebih besar, kita butuh promosi yang lebih besar. Jujur memang saat ini anggaran dalam di kita sendiri masih minim sekali anggaran. Jadi kita harapkan untuk operasional pun kita sendiri dengan sistem dari UMKM harganya misalnya 100.000, dia ada kasih ke kita komisi 10%. Itu kita kemarin pertama 5%, tapi masih minusnya jauh. Misalnya contoh kemarin awal omset 520 juta pas awal sampai bulan akhir Maret. Tapi dari 500 sekian juta profit yang kita cuma 30 sekian. Tidak sedangkan operasional kita udah dari 50 juta lebih. Jadi minus. Akhirnya kita naikin 10% supaya minimal Pak anggapannya supaya UMKM tidak harganya tetap
Iya, Jadi harga yang di NTB Mall sama harga yang dijual UMKM harus sama. Harus sama. Kalau ya. dia beda, kita kasih SP. Misalnya contoh ada salah satu produk yang masuk ke Alfamart, Indomaret, saya tidak sebut brand, itu harganya misalnya dijualnya 15.000 di sana. Iya. Tapi di kita jualnya 17.000. Saya komplain kenapa di sana bisa lebih murah. Oke. Sedangkan pasti di sana juga dapat lebih harganya harga grosir dan Iya, sebagainya. iya. Akhirnya dia turunin supaya sama. Oke, Seperti oke, itu. oke. Jadi anggapannya supaya apa? Supaya NTB Mall dikenal sebagai kalau mau cari apa-apa di NTB Mall harganya udah terjangkau, semua lengkap, semua Kualitas ada, juga gitu. terjamin Iya, gitu kan. terjamin. Tadi soal harga yang 10% itu kok apa namanya? Sudah diambil langsung dari harga dari Iya, dari udah. UMKM-nya ya? Ya, dari UMKM-nya kita jelasin di awal. Jadi ada yang 5%, berarti kita naikin 5%. Karena apa ya? Karena tadi biaya operasional kita yang minimal untuk biaya operasional harus balance lah. Kalau dibilang profit, NTB Mall saat ini masih non profit. Iya, Saya iya, udah iya. bisa pastiin juga, saya berani tanggung jawab. Jadi kerja ikhlas NTB di Mall sini ya. itu masih non profit. Karena semangat pemerintah daerah untuk Betul. mengembangkan UMKM Iya. ya. Oke. Kok apa namanya UMKM ini kan cukup banyak sekali ya. Ada itu kira-kira bergilirannya itu sampai berapa lama dia di sini? Gini, kalau yang UMKM memang kalau kita bicara UMKM seluruh daerah mungkin hampir yang kita udah data aja sekitar hampir 5.000-6.000 UMKM yang kita udah data, belum lagi yang tak data. Iya. Tapi memang seluruh UMKM belum ada, mungkin hampir 50% kurang itu yang udah lengkap izin-izinnya PET dan yang lain masih. Nah, mungkin kita adanya NTB Mall ini juga mengedukasi Iya, mereka supaya bisa ngurus izin juga. Karena kenapa ngurus izin mau nggak mau? Karena mereka lihat misalnya contoh produk-produk yang di NTB Mall laris, temannya cerita, "Oh, saya masuk di NTB alhamdulillah gara-gara NTB Mall produk Iya, saya iya, naik." iya. Banyak yang seperti itu. Gara-gara NTB Mall omset saya naik, gara-gara NTB Mall saat pandemi saya bisa survive, seperti itu banyak. Nah, dari cerita-cerita yang bagus ini banyaklah muncul, "Oh, saya mau masuk NTB Mall." Akhirnya dia ngurus perizinan, ngurus Iya. itu. Dan nantinya di ntbmall.com itu kita harus ada database yang bahwa memang kita kerjasama sama OJK. Nanti semua data lengkap termasuk keuangannya dia, izin apa aja dia punya, omsetnya berapa, produknya Iya. berapa varian, kita lengkap sana. Jadi database ketika ada investor masuk atau apa dia mau pinjam ke bank atau dan lain-lain, dia bisa narik data di kita. Oke. Bank itu, oh ya saya paling tinggi penjualannya di NTB Mall. Oh ya dah, dari banknya minta data kita punya data. Jadi dengan NTB Mall UMKM itu bisa naik kelas ya kok dari Betul. yang misalnya level menengah karena kurang standarnya, kurang syaratnya gitu. Ketika masuk di NTB Mall harus memenuhi syarat, akhirnya dia bisa naik kelas gitu ya kok ya. Harapan kita memang NTB Mall ini adalah menjadi wadah untuk UMKM naik kelas. Karena anggapannya kalau UMKM, kita bilang UMKM, orang jual buat reseller pun itu UMKM sebetulnya. Tapi gimana caranya sekarang UMKM tuh dari omset 1 juta bisa 10 juta, dari 10 juta bisa 50 juta dan seterusnya. Itu makanya kita harus tetap ada pembinaan dan sebagainya. Tapi cara masuk NTB Mall gimana sih? Kalau yang nah ini yang perlu ditahu, jadi cara masuk untuk NTB Mall yang pertama yang offline-nya langsung ke Dinas Perdagangan Nusa Tenggara Barat di Jalan Langko nomor 61. Nanti bisa ketemu sama admin NTB Mall, tanya di sana gimana cara daftarnya, langsung bisa bawa produknya langsung pun bisa. Nanti dikurasi sama ada dari Dinas Perdagangan juga. Terus akhirnya setelah Dinas Perdagangan kurasi lolos, akhirnya baru kita tentuin jadwal untuk masuk produknya. Itu yang kalau yang offline. Kalau yang online simpel sekali, siapapun bisa, mau dari Bima, dari Dompu, pokoknya intinya dia KTP-nya di NTB itu bisa. Jadi tinggal foto produk, masukin registrasi di ntbmall.com, registrasi toko, nama toko dan sebagainya lengkap, langsung bisa. Nah, kalau ada di ntbmall.com ada official store juga. Official store itu apa? Nantinya kita official store kalau ada anggaran kita mau ada free ongkir, kayak gitu-gitu, harga bisa lebih murah, ada flash sale dan sebagainya. Nah, tapi harus izinnya lengkap juga, tapi di online. Kok kalau misalnya ada nggak syarat dia harus berkesinambungan produksinya? Karena kendala kita tahu selama ini UMKM itu kan kadang-kadang produksinya nggak tetap gitu. Itu harus ada menjadi syarat nggak? Salah satunya syarat memang itu ketersediaan stok. Jadi memang kan kadang misalnya dia ketika dia masukin produk di NTB Mall, diharapkan setiap ada orderan mungkin masuk itu sudah ready barangnya, tidak menunggu. Memang kemarin awal-awal saya NTB Mall ini benar-benar kita masa ngorderin, oh ya tunggu ya 1 minggu lagi jadi. Jadi anggapannya
orang mau pesan barang A, udah sedang barang A, tapi nunggu 1 minggu. Jadi bilang, oh udah usah dah, lain kali. Ada yang nunggu sehari, 2 hari. Itu emang problem UMKM, karena kita ngebina UMKM tuh kita kayak ngebina bayi atau anak SD lah, bisa dibilang. Iya. Jadi ketika orang mau berbelanja, produknya harus tersedia gitu kok ya. Kecuali emang UMKM-nya dalam udah pengetahuannya udah bagus, bisnisnya udah berkembang, seperti misalnya Mursafir, terus habis itu ada apalagi Teh Kelor kayak gitu. Sekali lagi bicara historis orang berbelanja di NTB Mall itu seperti apa Kak? History. Jadi memang kita kemarin ada lomba testimoni di NTB Mall. Jadi emang rata-rata memang historinya orang belanja di ini kita jual sebetulnya pengalaman sih, pengalaman yang berbeda dengan yang lainnya. Kenapa saya bilang berbeda yang lainnya? Dan ketika orang masuk ke NTB, khususnya ke Lombok, Mataram lah bisa dibilang, itu kadang mereka bingung nih, produk apa sih khas yang Lombok atau NTB. Kita orang misalnya contoh kita ke daerah yang kain, ada di Sukarare. Nah, itu misalnya contoh dia ke sana cuman ketemu kain aja. Nah, kalau di sini semua produk se-NTB itu ada. Jadi yang setidaknya mereka di sini tuh udah mewakilin semua produk yang ada di NTB. Jadi mereka bilang kalau mau cari produk yang bagus untuk NTB mana NTB Mall solusinya. Jadi historinya, pengalamannya tuh ada, dia cerita tuh bahwa NTB Mall bagus-bagus produknya. Nah, inilah emang saya dulu jujur sebelum NTB Mall saya tidak tahu ada produk-produk unggulan makanan, ada bagus packagingnya, rasanya enak. Saya tidak tahu sama sekali. Padahal bisa tapi setelah kita. NTB Mall, tidak kalah dengan produk-produk luar sebetulnya. Nah, itu yang harus kita bina, kita harus benar-benar kembangin supaya mereka juga bisa bersaing dengan produk-produk lokal. Luar maksudnya. Kalau orang yang berbelanja sudah cukup banyak sekali ya? Udah cukup banyak memang, tapi memang saat puasa ini agak turun, omsetnya agak turun karena memang kan orang fokus mungkin untuk ke lebaran dan sebagainya. Banyak mana online sama offline-nya? Untuk saat ini masih yang banyak itu masih offline-nya. Tapi target kita insya Allah di bulan Mei ini kita akan launching new aplikasi NTB Mall. Maksudnya yang udah ready di PPOB, udah ready yang pangan murah, ya, itu supaya benar-benar semua tahu, supaya orang download. Saya malah mau buat kayak tagline gitu. Jadi anggapannya kalau misalnya dari Lombok Tengah atau dari Lombok Timur atau Lombok Utara atau Sumbawa dan lain-lain, mungkin ada baliho atau apa mungkin yang bisa tagline yang bisa maksudnya belum ke Mataram kalau belum ke NTB Mall. Seperti itulah. Belum jadi orang NTB kalau belum dulu NTB Mall. Jadi kenapa saya buat gitu supaya orang benar-benar mencintai betul tentang NTB. Karena kita nggak bisa kalau kita cuma ngasih tahu, nggak bisa, tapi harus paksa baru bisa. Ya, demikian perbincangan saya dengan Haji Riki tentang NTB Mall. Pemerintah daerah sudah menyiapkan fasilitas bagi semua UMKM tanpa kecuali. Adanya di NTB Mall di sisi timur sisi timur Kantor Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Jalan Langko. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.